Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadinil mujtaba wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa wal wafa, amma ba'd. Para teman-teman sekalian, para mahasiswa pada prodi Hukum Keluarga Islam, alhamdulillah kita bisa berjumpa lewat daring pada mata kuliah Ulumul Quran. Semoga perjumpaan dan silaturahmi ini bernilai ibadah serta bermanfaat bagi kita semuanya. Sebelum saya menjelaskan tentang pengantar pada mata kuliah Ulumul Quran, perkenalkan, nama saya adalah Ahmad Bahauddin, dosen tetap Prodi Hukum Keluarga Islam pada UIN Raden Fatah Palembang. Baiklah para mahasiswa sekalian, pada mata kuliah Ulumul Quran ini memiliki SKS, yaitu sebanyak 2 SKS dengan kode mata kuliah SYH 2030 pada semester genap tahun akademik 2021. Mata kuliah Ulumul Quran sendiri ini memiliki beberapa pembahasan yang pastinya itu berhubungan dengan Al-Quran, baik dari segi turunnya Al-Quran itu sendiri, turunnya apakah di periode Makkiyah atau periode Madaniyah, baik dari segi urutannya, urutan suratnya atau urutan turunnya Al-Quran, baik dari segi pengumpulan Al-Quran itu sendiri, dari segi penulisan Al-Quran. Nanti akan kita bahas mulai dari zamannya siapa, zamannya khalifah siapa penulisan Al-Quran itu dimulai, baik dari segi bacaan atau qiraat yang biasa kita kenal dengan qiraah sab'ah, yang masyhur di kalangan kita itu adalah qiraah sab'ah. Ada qiraah asyarah, baik dari segi penafsiran, dari segi kemukjizatan Al-Quran itu sendiri, dari segi nasikh dan mansukh, serta masih banyak lagi pembahasan-pembahasan yang lain terkait dengan Ulumul Quran itu sendiri. Nah, manfaat dari kita mempelajari pada mata kuliah Ulumul Quran itu adalah yang pertama, tercapainya wawasan yang luas mengenai Al-Quran. Para mahasiswa sekalian, jika kita ingin mendalami lagi Al-Quran, maka kita harus menguasai Ulumul Quran. Kita harus memahami Ulumul Quran. Al-Quran itu sendiri tidak hanya sebatas untuk sekedar dibaca saja, tetapi kita harus mengetahui apa makna yang terkandung di dalam ayat Al-Quran. Ayat ini menafsirkan tentang apa? Ayat ini menjelaskan tentang apa? Itu semua harus kita pelajari. Nah, salah satunya adalah kita menguasai
ilmu, suatu ilmu, yaitu yang dinamakan dengan ulumul Quran. Setelah kita sudah menguasai, setelah kita sudah mengetahui makna-makna yang terkandung di dalam Al-Quran, barulah kita mengimplementasikan kepada kehidupan kita sehari-hari. Kita menerapkan apa yang terkandung di dalam Al-Quran itu kepada kehidupan kita sehari-hari. Kemudian manfaat mata kuliah ulumul Quran ini yang kedua adalah mampu memanfaatkan wawasan tersebut untuk menanggapi berbagai serangan terhadap Al-Quran yang seringkali dilancarkan para orientalis dan ateis. Ini sebagai benteng bagi kita, sebagai bekal bagi kita untuk melawan kaum orientalis dan kaum ateis, kaum yang tidak mengenal agama sama sekali. Kemudian manfaat mempelajari ulumul Quran yaitu tersedianya potensi untuk memasuki dunia tafsir Al-Quran yang tadi telah saya sampaikan, bahwasanya Al-Quran itu sendiri tidak hanya sekedar dibaca saja, tapi harus kita gali, kita cari apa makna yang terkandung di dalam Al-Quran itu sendiri, ayat per ayat, udah itu surat per surat dan lain sebagainya. Nah itu, karena mengapa dijelaskan di dalam Al-Quran, Qul law kanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Andai kata lautan itu dijadikan tinta untuk menulis kalamnya Allah, untuk menulis ilmunya Allah, tidak akan cukup. Bahkan ditambah lagi sebanyak 7 lautan, maka kita tidak akan mampu menulis kalamnya Allah, tidak akan mampu menulis ilmunya Allah. Nah, dari situlah kita harus bersungguh-sungguh untuk setidaknya sedikit yang kita ketahui dari ilmunya Allah. Kemudian tujuan mata kuliah ulumul Quran, yang mana tujuannya diantaranya ialah mahasiswa, yaitu khususnya mahasiswa prodi HKI ini, mampu memahami ulumul Quran yang mencakup berbagai pokok pembahasan yang diperlukan sebagai salah satu alat untuk memahami isi kandungan dari Al-Quran. Ini modal utama kita, gerbang utama kita untuk menyelami kandungan-kandungan yang ada di dalam Al-Quran. Nah, strategi perkuliahan pada mata kuliah ulumul Quran. Perkuliahan ini dilakukan secara yang pertama yaitu tutorial di kelas. Jadi berhubung kita di musim pandemi ini, kelas kita itu ada di dunia maya, yaitu baik via Zoom maupun via aplikasi yang lainnya. Bisa dilaksanakan dengan diskusi, dengan model ceramah dan lain sebagainya. Tapi nanti lebih dominan kita akan melaksanakan diskusi bersama yang nanti akan dilakukan oleh mahasiswa secara berkelompok. Kemudian perkuliahan ini akan dilakukan, ada penugasan kepada mahasiswa nantinya.